Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan kita akan ber-TPS. Di TPS kuantitatif ada beberapa soal yang dianggap hot. Hot, ya kan? Kita butuh mikir dan butuh konsentrasi untuk menyelesaikannya. Tapi sebenarnya mudah. Sekarang kita akan mulai membahas 5 soal itu. Gas. Ini soal yang pertama, dan sebelum yang ke hot kita ke soal yang mudah dulu, pemanasan dulu lah ya. Kita pemanasan dulu sebelum masuk ke yang hot. Oke. Sudah selesai teman-teman ini? Bisa kan? Oke ya, ini tentang himpunan. Oke. Jika 50 pengikut tes masuk perguruan tinggi, ada 30 calon lulus matematika, oke. 20 lulus fisika, 10 calon lulus matematika dan fisika, maka banyak calon yang tidak lulus keduanya. Oke. Ada yang punya rumusnya? Kalau punya rumusnya silahkan, tapi kalau saya pakai simbol-simbol logika saja. 50 totalnya kan gitu ya. Kemudian ada 2 himpunan begini kan, yang ikut matematika, yang lolos fisika. Yang ikut matematika ada 35 calon yang lulus, dan yang fisika ada 20. Nah ternyata ada 10 orang yang lulus keduanya. Berarti di antara 35 dan 20 ini ada yang lulus keduanya. Maka kita harus cari tahu dulu yang lulus matematika saja berapa. Tinggal kurangi aja 10 ini juga dikurangi 10. Maka yang lulus matematika saja hanya 25, yang lulus fisika saja hanya 10. Iya, berarti totalnya ini, dan ini. Berapa itu? 45 kan? Nah, dari 50 lulus 45, yang tidak lulus berarti berapa? 5. Simpel. Sudah mulai pemanasan, gas ke soal yang kedua. Ini soal yang keduanya teman-teman. Oke, sudah mulai kelihatan hotnya. Hubungan PG. Silahkan dicoba aja dulu, di pause, boleh silahkan ya. Fungsi f didefinisikan oleh ini. Oke ya, berarti kan f nya dimasuki gx ya, ini ya, gx. Oke, untuk semua x yang kita bilang manakah hubungan yang benar PG nya? Berarti kita nyari p nya itu adalah f4, g nya sudah tahu nilainya, kita fokusnya nyari f4 sebenarnya kan gitu ya. Berapa ini? Untuk nyari f4 kita harus tahu apa? Fx, logika mikirnya begitu ya. Oke, maka di sini kita harus modifikasi ini untuk tahu fx nya berapa. Caranya gimana? Kita misalkan yang ada di dalam sini. Di dalam ini itu kita misalin adalah u. Misalnya aja gitu ya, berarti x plus 3 per 2. Berarti kita nyari x nya nanti sama dengan berapa kan gitu ya. Kita pindah 2u sama dengan x plus 3 kan gitu ya. Berarti x nya sama dengan 2u min 3. 2u min 3. Kita dapat ini, ting ting. Oke. Sekarang nilai ini bisa kita modif jadi f yang di dalam tadi diganti u. Oke, sama dengan 3. X nya adalah ini, diganti ini 2u x kuadrat kan, ini x kuadrat berarti diganti 2u min 3 kuadrat. Kita kurangi x nya jadi 2u min 3 ditambah 5. Oke, beres kan gitu. Kita atur-atur aja yang rapi, atur-atur aja yang rapi ya. Di sini fu. Oke, ditata yang rapi. Oke, ditata yang rapi. Atau kalau nggak perlu ditata juga sudah bisa ini teman-teman ya. Kalau fu ini adalah sama dengan ini, sudah ini ya. Kan gitu aja. U-nya tak ganti suatu nilai, misalkan f, y atau apapun nilai itu, kan ini jadi ikut U-nya jadi apa? Y juga, U-nya jadi Y juga. Kalau tak ganti X itu kan juga ganti X juga kan. Maka kita tinggal nyari aja. Yang mau kita cari adalah F4. Cepet kan ini F4. Ini cepet banget rumus ini. Langkahnya cepet banget ya gitu. 4 berarti U-nya ini diganti 4 semua, 3. Dikali berapa ini? 2. Dikali U-nya diganti 4. Minus 3 kuadrat. Minus 2 dikali 4 minus 3 ditambah 5. Oke, nggak usah dirapiin karena kita cukup masukkan nilai 4 aja. Sama dengan ini 3, ini berapa? 8 ya kan, min 3, 5 dikuadratin jadi 25. Oke, minus 8 min 3 juga 5 kan gitu ya. Oke, minus oke, plus 5. Oke, ternyata ini hilang ya kan. Sama dengan ini berapa? 75. Loh, ternyata sama. Berarti P sama dengan I. Mantap, cepet kan, gampang kan, kita nggak perlu habisin waktu hanya untuk nata persamaan ini. Oke, sip, gas ke soal yang kedua. Ketiga. Iya, ini soal yang ketiga. Waduh, lemes lihat soal ini. Jangan, ini sebenarnya gampang ya. Oke, kelihatannya aja yang kayak horor begitu ya. Kita coba aja. Pada segitiga sama sisi ABC yang mempunyai sisi A, sisi A nya, sisinya ini adalah A ya. A. Oke ya.
digambarkan titik A aksen, B aksen, C aksen berturut-turut di tengah sisi BC. Berarti ini ada ya di tengah-tengah sini, tengah-tengah sini. Kemudian sehingga terjadi segitiga A aksen, B aksen ini kecil-kecil lagi ya, segitiga yang kecil-kecil lagi. Ini juga diteruskan lagi sampai seterusnya. Woi. Kemudian maka jumlah luas segitiga ABC, ABC dan seterusnya adalah oke. Ini nyambung kayak deret kan modelnya ya. Tinggal kita cari deret apa ini, deret geometri apa deret aritmetik. Pasti teman-teman sudah punya feeling geometri. Oh ya gimana? Oke, luas yang pertama adalah A, katakan gitu ya luasannya ya. Luasannya adalah A atau L. Kenapa? L aja ya, nanti bingung sama ini. L aja ya. Luasnya namakan aja L misalkan gitu. Luas yang pertama itu adalah L. Luas yang kedua jadi berapanya? Kalau segitiga sama kaki besar ini dipotong di sini, sini ya toh. Nah, luasan yang kecil-kecil ini jadi berapa kalinya dari yang awal ini? Ya kan ini luas besar dibagi ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 luasan kecil. Berarti luasan kecil itu iya 1/4 dari luasan yang besar. Begitu seterusnya yang ini nanti yang kecil lagi ini jadi 1/4-nya lagi kan gitu. 1/4 dikali 1/4 L kan gitu ya yang ketiga. Jadi yang gitu. Berarti apa rasionya kan kita sudah tahu 1/4 kali. Oke, karena luas kedua jadi 1/4-nya lagi kan gitu ya rasionya itu. Nah, kita tinggal mencari jumlah luas segitiga seluruhnya sampai yang tak hingga kecil-kecil. Ya, S tak hingga aja kan gitu. A per 1 min R udah selesai. A nya berapa ini? L per A nya namanya L kan gitu. 1 min ini berapa? R nya 1/4. Berarti kan L per 3/4 ya kan. Kalau dibalik jadi 4/3 L. Oke, ketemu. Loh, L nya berapa Mas? Oh iya, L nya berapa? L nya kan jadi apa? Kalau nyari luas segitiga yang besar tadi kan ini tingginya. Berarti gimana luas segitiga yang besar itu? Iya, setengah alasnya A dikali tinggi. Tingginya berapa? Kalau ini adalah A, di sini kan berarti A per 2. Maka kita tinggal pakai Pitagoras saja kan gitu. Oke. A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat jadinya kan ini kan dikuadratin jadi 1/4 A. Tinggal berapa ini? 3/4 A diakar ketemu A kuadrat ya, berarti ketemu setengah akar 3 dari A. Oke, masukin ke sini berarti L nya sama dengan setengah dikali A dikali apa? Setengah akar 3 dari A. Berarti 1/4 akar 3 dari A kuadrat. Kemudian dikali 4/3 kan gitu ya. Kalikan aja dengan 4/3 karena luasannya jumlah S ini yang tadi adalah 4/3 dikali L nya ini 1/4 ya akar 3 A pangkat 2 A pangkat 2 hilang jadi 1/3 akar 3 dikali A kuadrat. 1/3 akar 3 kali A kuadrat. Berarti yang D akar 3-nya di belakang. Fokus pokoknya ya. Kita ke soal yang keempat. Ini soal yang keempat dan katanya soal ini membingungkan. Mudah tapi membingungkan. Bagi beberapa teman-teman ini dianggap membingungkan ya. Tinggal kita mencerna saja bahasa-bahasa matematik yang ada. Oke, siap ya. Misalkan fx itu sama dengan ini untuk ini, oke. Dan x adalah ini untuk ini, berarti logikanya kan tinggal mikir. Kalau x-nya itu di antara 0 sampai 1, maka fx-nya itu kita pakai ini loh. Gitu aja. Kalau nilainya 1 sampai 2 berarti kita pakai ini aja. Oke kan gitu aja. Yang ditanyakan tapi ini, maka kisaran ring itu daerah hasil dari fungsi di atas. Oke, kalau kisaran kita pakai nilai yang minimum sampai nilai yang maksimum. Oke, dari yang pertama dulu batasnya 0 sampai 1, maka kita masukin aja 2x min fx itu sama dengan 2x min 1 kan gitu ya. Kalau kita masukin x-nya yang minimum 0, x-nya sama dengan 0 ya, x-nya sama dengan 0, maka kita masukin f0 itu sama dengan 2 kali 0, 0 min 1. Oke, kalau kita masukin x-nya sama dengan yang maksimal 1, f1 berarti sama dengan berapa? 2 dikali 1, 2 dikurangi 1 berarti 1. Berarti min 1 sampai 1. Hasil ini dari ringnya fx-nya itu bisa lebih besar. Gimana? Kan di sini ada sama dengannya, ngikutin aja sama dengan min 1, di sini kurang dari 1. Kita dapat ini dari yang kondisi pertama.
Dari kondisi yang kedua kita ganti. Set, X kuadrat, Fx nya sama dengan X kuadrat. Oke, nilai minimumnya adalah 1, masukin aja X sama dengan 1, berarti F1 sama dengan X kuadrat ya 1, kan gitu ya. Kalau X nya sama dengan berapa itu 2, berarti F2 nya sama dengan berapa? 2, 2, 4. Berarti daerah ini menghasilkan X antara ini kurang 1 dari 1 sama dengan ini, berarti Fx kurang dari lebih dari sama dengan yang paling kecil 1 kurang dari 4. Udah selesai. Berarti kita gabungin ini antara min 1 sampai 1, ini 1 sampai 4. Berarti kan ya sudah, berarti Fx nya itu kurang dari lebih dari sama dengan minus 1 dan kurang dari 4. Teret, yang mana jawabannya? Yang B kan. Hati-hati, ini juga sama tandanya min sama dengan di sini. Ini ya, hati-hati ya. Maka kita tinggal ngikuti ini saja kuncinya, tanda-tandanya ini. Oke, gampang ya, cepet kan sebenarnya kalau paham. Gas ke soal yang keberapa? Terakhir, berlima. Ini soal yang kelima, favorit banget di TPS karena matrik ini muncul terus kayaknya ya. Oke ya, bagaimana ini bisa? Kayak ribet ya. Oke, enggak apa, kita bahas bersama. Yuk, kita bahas bersama. S4 nya ini 1, 2, 3, 4. Wah, ada deretnya juga ternyata, merupakan deret aritmatika ya kan. U1 lebih besar daripada U2, berarti bedanya nilainya positif ya, akan nambah-nambah terus. Jika determinan matrik ini adalah ini, berarti kan determinan langsung aja kita tulis di sini loh Pak. U1 dikali U4 dikurangi U2 dikali U3 ya. Determinan ini kali ini dikurangi ini kali ini. Itu sama dengan berapa? Minus 2. Nah, sekarang S4 nya sama dengan 2 loh. Ternyata S4 nya 2. S4 itu berarti U1 tambah U4 ini sama dengan 2. Langsung tak tulis aja jadi apa? Jadi apa? Prok. Jadi apa? Prok. Kita cari A dan B nya nanti pasti ya. Berarti kita urai saja nilai-nilai itu menjadi apa. Tenang, kamu nggak usah bingung, santai. Oke, U1, U2, U3, U4 berarti U1 itu namanya A, katakan gitu ya. A ditambah U2 berarti A tambah B kan gitu ya. U3 sama dengan A tambah 2 kali B kan gitu ya. Ditambah U4 adalah A ditambah 3 kali B sama dengan 2. Oke, A nya kumpulin ada 4A, B nya kumpulin ada berapa ini? 6 sama dengan 2. Oke. Bisa kita sederhanain? Boleh. 2A ditambah 3B sama dengan 1. Kita dapat data ini loh guys. Nah, yang ini bagaimana? Fungsinya untuk apa? Fungsinya ya, U1 itu apa? A tadi ya. U4 adalah A. U4A. U4 apa? Iya, apa? A dikali 3. A ditambah 3B dikurangi U2. A ditambah B, yang satunya adalah A. U3 nya ini adalah A ditambah 2B sama dengan minus 2. Nah, ini persamaan yang sudah jadi, kita tinggal manfaatkan ini apa bisa jadi persamaan yang bisa disubstitusi eliminasi dengan ini ya. Ini jadi apa ini? A kuadrat ditambah 3AB kan gitu ya, minus ini A kuadrat. Ini kan minus besar ya, A kuadrat dikali ini apa ini? AA ditambah 2AB ditambah lagi 3AB, oke, ditambah B 2B kuadrat itu sama dengan minus 2. Wah, kecil banget ini. Berarti ini A kuadrat dikurangi A, berarti hilang kuadratnya. Oke, beres kan, tinggal gituin aja. Ini 3AB sisanya minus 2AB minus, kok 3AB ini dari mana? 3AB ini tadi 2AB yang ini, terus ini dikali ini berarti 1AB. Nah, 1AB tambah ini kan 3AB, ini kan dua-duanya 3AB minus 3AB minus 3AB hilang. Yang sisa tinggal apa ya? Yang sisa ternyata tinggal minus 2B kuadrat sama dengan minus 2. B kuadrat sama dengan 1, B nya sama dengan 1. Loh, kok enggak minus 1? Kenapa? Karena tadi dia semakin bertambah, B nya positif. Kalau B nya sudah ketahuan ini bro, tinggal masukin aja 2A plus 3B sama dengan 1. B nya tadi berapa? 1, berarti 2A sama dengan 1 minus 2
1 minus 3, karena ini kan dikali 3 kan, berarti 2A sama dengan minus 2, A nya sama dengan minus 1. Oke, setelah ketemu nilai A nya min 1 dan B nya 1, maka kita sudah dapat U1, U2, U3 dan U4 nya yang tadi dijumlah sama dengan berapa? 2 gitu kan, S4 kan 2, kita bisa tentuin kan, sudah U1 nya sama dengan berapa? Min 1, ini jadi bedanya 1 berarti jadi 0, di sini jadi 1, di sini jadi 2. Nah sekarang yang ditanyakan apa? Inverse dari ini, inverse dari ini ya, inverse dari ini. Oke, bagaimanakah inverse-nya dari ini? Silahkan masukkan aja di situ, coba dicari dengan data yang sudah ada, jawab di komentar ya. Kalau ada yang janggal silahkan komen aja. Oke, kita ketemu lagi di seri-seri berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.